Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Rahmat Faiz dari channel Bengkel Bobolokot. Nih kali ini saya akan berbagi sama teman-teman bagaimana cara menentukan konektor kabel 3 pas mana U, PW, U1, P1, W1, U2, P2, W2 ya. Ini kan ini udah dicontohkan saja ini misalkan kita tidak tahu ya karena udah acak-acakan kabelnya. Mana U1, mana P1, mana W1 ya. Bagaimana caranya kalau sudah ada sudah tidak ada indikator atau tanda sebelumnya. Misalkan sudah udah digulung ulang tetapi ini tandanya sudah hilang. Bagaimana cara menentukannya teman-teman? Kita gunakan apometer model begini ya, bisa apometer. Juga baterai 9 volt ya. Kalau teman-teman nggak punya baterai 9 volt, gunakan saja adaptor model begini yang 12 volt ya. Ini yang 12 volt model begini ya. Ini 12 volt. Ya teman-teman, kita coba saja caranya begini ya teman-teman. Apometer ini posisikan pada skala berapa saja yang bisa mengukur dari ohmmeter nih, seperti ini kan bisa nyambung ya. Kita tentukan saja kabel mana saja kabel yang nyambung. Kita patokan ini saja dulu ya. Ini saja dulu. Ini seperti begini. Apakah ke sini nyambung? Ya ternyata ke sini enggak. Berarti yang ini sama ini yang nyambung. Oke. Kita kasih tanda dulu ya. Nah, di sini kita kasih tanda di sini yang nyambung itu yang ini sama ini. Yang nyambung. Jadi antar ini berarti ini gulungan ini nyambung. Kemudian kita kasih tanda di sini U dulu ya. Ini kita spekulasi dulu, ini U ya, U atau apa aja, P juga boleh, tapi kita urutan saja U, P, W ya. U dulu ya. U, kasih U. Di sini kasih UA ya, UA. Dan di sini kasih UB ya. Nah, UB. Nah, begini. UB, UA, UB. Kemudian cari lagi untuk P-nya sekarang. P-nya yang mana? Ini sama ini. Apa ini? Berarti ini sama ini. Ya, oke. Berarti yang ini sama ini satu lagi. Yang ini nih. Satu lagi yang ini. Dan satu lagi tentunya yang belum, pasti yang ini ya. Nah, ini untuk W-nya ya. Untuk W-nya. Nah, untuk W-nya ini W sama satu lagi W. Ini cuman belum bisa ditentukan antara U1, P1, W1, kemudian U2, P2, W2-nya belum ya. Kita ini yang tadi kan U. Coba yang ini kita kasih nama PA. PA ya, PA. Kemudian kan nyambungnya ke sini nih. PB ya. Ini PB. Kemudian yang tadi yang ini yang W ya. Yang W tentunya ke sini sama ini. Ini belum tentu benar ini ya teman-teman. Cuman kita kasih tanda aja dulu bahwa yang nyambung dengan yang nyambung. Ini W A, ini W B. W B. Oke, kita sudah ada tanda ya. U1 ini atau UA ya, UA ketemu dengan UB. Ini sudah nyambung dalamnya tentunya satu fase. Cuman kita belum bisa menentukan mana U1, mana P1, W1 dan P2, W2 dan juga U2 ya. Nah, setelah begini teman-teman, gunakan adaptor yang 12 volt atau juga teman-teman bisa menggunakan baterai 9 volt ya. Ini kita menggunakan adaptor saja ya, adaptor 12 volt nih seperti begini. Nih kelihatan di sini 12 volt ya, 12,3 volt. Ya, di sini ini outputnya ya, teman-teman ya. Cuman ini harus ditentukan mana positif, mana negatif nih. Yang pakai testman ini positif dan yang hitam ini negatif ya. Kemudian teman-teman di apometer nih, apometer pada skala desimeter ampere ya. Jadi ini yang desipol, yang ini ya desipolnya yang ampere yang paling kecil di sini. Di 0,25 ya. Nah, caranya begini teman-teman. Diperhatikan jangan sampai di skip ya. Oke, kita ambil saja nih, misalkan yang negatif ini, yang negatif kita cantolkan pada UA atau boleh ya ke sini juga boleh. Yang kita ambil saja dari yang pertanyaan tadi, yang pertama yang UA
UA tentunya nyambung ke UB ya. Tadi kan udah diukur nih ke sini nih. Kelihatan ada api nggak? Nih, berarti ini udah nyambung ya. Kemudian teman-teman diperhatikan di probe ini positif ya. Positif kita tempelkan boleh ke Pi atau boleh juga ke W. Kita ambil ke Pi saja dulu. Kita yang Pi masuk yang warna merah atau warna positif. Kemudian yang hitam ke Pi B. Nah, seperti begini. Oke, seperti begini ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang A ini negatif dan yang positifnya ke B-nya, nih UB. Diperhatikan di jarum itu gerakannya ke maju atau mundur. Posisi maju ya. Nih, posisi maju nih. Lihat di sini diperhatikan ininya, di bagian ininya ketika ditempel-tempel nih, tempel-tempel begini, maka diikuti dengan pergerakan di apometernya. Nih, apometer juga akan kelihatan bergerak nih ketika tempel-tempel begini. Jadi rumusnya begini teman-teman. Kalau majunya ini maju ke sini, maka berlawanan kodenya. Jadi begini, biar kita sama-sama dan gampang dicerna aja. Kita bikin rumus ketika jarum majunya ke mundur ke sini, ke arah berbalik ke sini, maka kutub negatif dari adaptor sama dengan kutub dari apometer. Nih coba lagi ya. Sekali lagi, kutub positif dari adaptor sama dengan kutub atau probe hitam pada apometer dengan syarat jarum harus mundur ke sini. Coba kita kasih lagi nih, kasih setrum lagi ke U-nya ya. Kemana U1? Nah, ke sini. Dia maju kan itu apa mundur? Maju ya. Nih maju, gerakannya majunya. Berarti salah. Kita harus dilokir. Kan ini nih, di UA negatif ya. UA negatif nih, negatif adaptor. Maka kita yang harus cari yang mundur ininya, tetapi kutub ininya yang negatif harus sama di A. Nah, berarti yang A ke sini negatif. Ini satu lagi ke sini. Coba perhatikan lagi. Sekarang arahnya kan mundur tuh. Oh, bukan maju lagi. Nih, arahnya mundur. Diperhatikan nih. Rumusnya teman-teman, pokoknya kalau ininya mundur, kemudian probe negatif dari apometer sama dengan negatif dari adaptor. Nih, begini ya. Nih, lihat ini. Ini kan nih positif dari adaptor. Masuk ke UB. Yang B-nya. Nih. Oh, dia kan mundur tuh. Mundur. Oke. Nih, sama dengan probe dari ini. Dari apometer yang merah. Ini kita kasih nama juga B nih tadi kebetulan saja. Jadi sekarang kita tinggal kasih nama di sini dulu, tulis dulu teman-teman ya. Di sini kan tadi nih UA nyambung tentunya ke UB. Terus PA nyambung ke PB. WA nyambung ke PB. Ke W ya, ke WB. Cuman kita kan belum tahu ya, apakah UA ini U1 atau U2. Nah, sekarang kan udah ketahuan nih. Kita ambil yang tadi nih, yang negatif ini, kita U1. Nah, UA sama dengan U1. Dari mana U1? Karena kita tadi ambil saja patokan di sini karena nih bagian ini negatif ya. Di bagian adaptor negatif sama dengan di bagian PA juga. Ini menggunakan probe ini hitam sama-sama negatif. Jadi sekarang PA sama dengan P1. Kalau UA di sini U1 tentunya UB maka UB sama dengan U2. Kenapa? Karena UA-nya U1 pasti yang UB-nya pasti U2. Nah, jadi udah ketahuan U1, U2. Kemudian PA sama dengan P1, maka PB sama dengan P2. Nah, sekarang tinggal W-nya. Nah, yang W-nya yang mana? Sama cara pengukurannya seperti tadi. Jadi sekarang pindah, kan ini udah ketahuan nih. PB sama dengan P2. Kita kasih tahu dulu, kasih tanda dulu. Ini U1. Ini P berarti 2.
Yang ini sekarang berarti 1. Yang belum ini W1, ini WB sama WA. Nih seperti, kemudian kita kasih setrum lagi. Nih seperti begini, dikasih setrum lagi, kita di UA-nya setrum lagi nih. Ini jarumnya harus mundur ya, harusnya mundur. Tuh, mundur nggak? Nih berarti udah bener ya mundur. Nah, kalau posisi mundur begini, probe dari ini, dari adaptor warna hitam tentunya sama dengan warna hitam ini. Ya, maka ini juga pasti WA itu sama dengan W1. Ya, seperti itu teman-teman. WA sama dengan W1, maka WB sama dengan W2. Nah, jadi sekarang udah ketahuan ya teman-teman. WB sama dengan W2, WA sama dengan W1, W1. Nah, ini W1. Ini PA sama dengan P1. Nah, ini UA sama dengan U1. Jadi sekarang udah ketahuan, ini U1 ini, U2 yang ini, yang sebelumnya UB, tentunya akan ke sini. PA sama dengan P1 yang ini, maka P2-nya di PB. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman, kalau belum paham boleh di kolom komentar aja. Oke, terima kasih teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih, mantap, 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 mantap.